Salam semuanya, salam Pak Erik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sudah menuntun kami ya Bapak sepanjang hari kemarin, hari ini ya Bapak, biar Engkau yang akan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Dan sebentar ya Bapak, kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Kau tegur kami ya Bapak, supaya kami boleh lebih lagi mengerti akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah, salam teman-teman. Kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema yaitu komunitas rohani yang membangun. Oke, mari kita buka ayat yang mendasari yaitu di Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, apa sih komunitas yang bangun itu? Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kenapa kok komunitas itu sangat penting. Nah, kita sebagai anak muda sering juga menganggap kalau kita tuh bisa mandiri. Kita tuh bisa ibadah sendiri, kita bisa muji Tuhan sendiri, berdoa sendiri. Tidak perlulah kita berkomunitas ke gereja atau kemanapun itu. Kita kan bisa lewat ibadah online. Nah, itu seringnya membuat kita akhirnya berpikir tidak ingin untuk berkomunitas. Nah, oke, kali ini saya akan membedah dulu kata-katanya dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani dahulu, komunitas disebut eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Kemudian kata rohani dalam bahasa Yunani disebut pneumatikos, artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga yaitu kata membangun, berasal dari kata oikodomeo. Nah, oikodomeo dalam bahasa Yunaninya artinya yaitu membangun atau menguatkan seperti kita membangun sebuah rumah. Nah, jadi bisa kita artikan yaitu kita seperti batu-batu, nah disusun jadi satu, jadi sebuah bangunan rohani. Nah, kita saling membutuhkan supaya bangunan rohani itu tetap kokoh. Nah, kemudian dalam bahasa Ibrani, komunitas disebut kahal, umat yang dikumpulkan Allah. Dan kemudian kata yang kedua yaitu rohani, berkaitan dengan ruah. Nah, itu dalam bahasa Ibraninya ruah, yaitu nafas Allah. Dan kata yang ketiga yaitu membangun, dia disebut dengan bana. Nah, itu dalam bahasa Ibraninya yaitu mendirikan atau menegakkan. Nah, artinya komunitas rohani adalah umat yang dikumpulkan Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan, dari kan nafas Allah ya, dihidupkan oleh Tuhan dan ditegakkan bersama dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat contoh atau ciri-cirinya bagaimana komunitas yang membangun itu. Kita bisa buka di Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kedua, ayat yang ke 42 sampai 47. Di situ ada contoh yaitu jemaat mula-mula. Mereka mempunyai ciri-ciri yaitu mereka tekun belajar firman, rajin berdoa, saling berbagi, dan juga sehati, teman-teman. Nah, itu contoh dari komunitas yang saling membangun di Kisah Para Rasul. Nah, mereka bertumbuh bersama dalam Tuhan dan juga membawa jiwa yang baru. Nah, teman-teman, kita bisa belajar bagaimana komunitas rohani yang membangun itu. Kita bisa buka di Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Nah, komunitas rohani yang membangun itu adalah komunitas yang saling mengasihi. Oke, satu ya. Terus yang kedua, komunitas rohani yang saling membangun yaitu saling menanggung beban. Nah, ayatnya itu ada di Galatia 6 ayat pasal ke-6 ayat yang kedua.
Terus yang ketiga, ayatnya ada di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-26. Nah, komunitas rohani yang bangun yaitu komunitas yang ikut merasakan penderitaan sesama. Jadi saling menanggung beban, terus juga saling mengasihi, terus ikut menderita bersama. 3 ya. Nah, aku mau saksikan komunitas. Mungkin aku pernah juga merasakan kekecewaan dalam komunitas, tapi biarlah itu jangan jadi alasan ya teman-teman untuk kita menjauh. Justru dalam komunitaslah kita karakternya itu dibentuk. Kalau kita misalnya berpindah-pindah komunitas, maka kita tidak akan tertanam dan bertumbuh di sana. Nah, kita akan ditanam, dicabut, ditanam, dicabut. Nah, kapan bertumbuhnya? Nah, jadi mari teman-teman, saya mau mengajak supaya kita itu hadir dalam komunitas dan kita menjadi bagian untuk membangun komunitas itu. Oke, semangat teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan renungan-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan menuntun kami ya Bapa supaya menjadi bagian untuk membangun dan menjadi komunitas yang saling membangun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.